Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Hari ini baik ya. Bagi Heritage silakan ikut Pak Ivan. Ada pertemuan Heritage khusus ya di office, silakan. Baik, pada pagi hari ini kita akan masih di seri From the Upper Room ya. Minggu lalu Pastor Joe dengan judul Miracles ya, mujizat di upper room ya, terjadi di loteng di Yerusalem. Nah, pada pagi hari ini kita lanjut kepada mujizat yang berikutnya setelah peristiwa Pentakosta, yaitu di rasul-rasul di penjara ya. Jadi hari ini kita masuk minggu kedua, Miracles in prisons ya. Nah, saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah, hari Kamis kami berangkat ke Jogja. Jadi ada satu koper yang saya suka sekali sama koper ini. Nah, koper ini hadiah dari Pak Nail ya, diberikan kepada saya. Nah, saya suka sama koper ini. Nah, jadi waktu hari Senin atau Selasa saya mau pakai koper ini ke Jogja, terkunci. Terkunci ininya. Bisa tadi di mana itunya clicker? Nah, ini terkunci. Oh ya, sorry Pak Yodi ada. Nah, saya lupa nomornya gitu. Nah, saya suka sekali koper ini, ukurannya pas gitu, enak dibawa kemana-mana, masuk ke pesawat itu enak banget gitu ya. Jadi kalau saya pergi 2-3 hari 4 hari masih cukup lah satu koper ini gitu kan. Jadi selalu saya bawa. Nah, saya pikir gampang lah nanti. Tapi gampang saya teledor. Jadi hari Rabu malam saya belum packing nih, Rabu malam nih mau berangkat Kamis pagi gitu. Nah, saya pikir nanti aja gampang banget, jam 11 malam baru saya mau packing gitu kan. Baru mau packing terus buka koper. Wah, kopernya saya lupa nomor kuncinya. Ini terkunci. Nah, rupanya kejadian terkunci ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu terjadi waktu saya sama Andrew di Cape Town. Ya, waktu kita mau packing lagi, terkunci lagi juga, saya lupa lagi nomor pinnya. Ya, jadi waktu di Cape Town itu saya agak paksa sedikit, saya rusak sedikit gitu. Terus sampai di sini saya perbaiki. Ya, kali ini kemarin Rabu malam terkunci lagi. Saya lupa nomornya berapa. Ya, cari-cari di handphone, barangkali saya ada foto, ada catat, nggak ketemu. Wah, gimana besok saya mau berangkat nggak punya koper, gitu. Tadi saya mau telepon Sile tolong kirim satu koper lagi. Enggak ya. Jadi ini malam-malam bagaimana ya? Saya mau cari koper nggak keburu gitu, jam 11 malam mau cari di mana? Besok bagaimana saya ke Jogja ini belum packing. Jadi saya coba-coba aja. Saya coba-coba nomornya gitu kan. Coba-coba. Mujizat terjadi, saudara. Cuma geser satu nomor aja kebuka dia. Ya, saya juga nggak tahu bagaimana caranya. Jadi tergeser. Jadi begitu terbuka, saya langsung foto ini nomornya supaya saya nggak lupa. Oke, saudara, ada yang pernah mengalami kejadian sama seperti saya? Oh, nggak ada ya. Cuma saya doang yang pernah mengalami ini. Ya, lupa nomor kuncinya. Ya, saudara, jadi kami pergi ke mana ini? Cape Town. Ya. Cape Town, ke Jogja. Jadi ini couples retreat, couples getaway yang kita sudah umumkan beberapa kali. Jadi banyak dari jemaat kita di Kuningan yang hadir, ya, dari Kelapa Gading belum sempat banyak yang hadir ya. Nanti kita coba usahakan kita bisa bikin di sini. Dan saya rekomen saudara, ini bagus sekali bagi yang sudah menikah ya. Baik sekali. Dan ini temanya, Are you thinking what I'm thinking? Kadang seringkali kita berpikir, pasangan kita berpikir apa, kita berpikir apa, jadi nggak nyambung, ya, nggak nyambung pikiran kita. Saya kira, ya, yang sudah menikah ini bisa mengerti maksud saya. Saya kira kamu maunya begini, kamu kira saya begini, saya kira-kira, jadi ya banyak kira-kira dan banyak terjadi salah paham. Nah, itu bagus sekali kita belajar. Ya, nanti kita usahakan bagi yang sudah menikah kita buatkan
khusus ya di Jakarta atau bagaimana nanti kita pikirkan ya. Untuk ini bagus sekali bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, berdoa untuk dapat pasangan secepatnya gitu ya. Oke. Amin ya. Pagi ini saya mau cerita mengenai ini, pintu yang terkunci atau ini jalan buntu. Ada saudara yang pernah masuk ke sebuah jalan yang buntu? Ada yang pernah? Pernah lewat masuk jalan ternyata buntu jalannya. Ya satu kali saya juga pernah Google Map diarahkan ya kita ikuti saja Google Map. Ternyata Google Map-nya itu belum update. Saya masuk ke kampung-kampung dan jalannya berhenti sampai di ada proyek pembangunan tol di situ. Jadi terputus jalannya di situ. Jadi saya harus putar balik. Nah, pagi ini kita mau bicara mengenai pintu yang terkunci. Kalau saudara sudah terima flyersnya, pintu yang terkunci. Ya. Jadi siapa yang pernah mengalami jalan buntu dalam hidup saudara? Pernah jalan terus buntu jalannya? Ada yang pernah? Oh ada ya, beberapa ya. Baik, kita buka ayatnya di Kisah Rasul yang pasal yang kelima. Kisah Rasul pasal yang kelima. Ayat ke-18 saya akan bacakan untuk saudara. Ya. Kisah Rasul pasal kelima ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan rasul-rasul itu. Ya, mereka yang pertama ini adalah para imam. Ya. Dan mereka yang kedua ini adalah para rasul yang dimasukkan ke dalam penjara di kota. Ya, kemudian ayat ke-19, tetapi pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka, yaitu para rasul itu, keluar dari penjara itu. Dan kata malaikat itu kepada para rasul ini, katanya adalah begini, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ayat 21, mereka yaitu para rasul itu mentaati pesan itu dan menjelang pagi, ya jadi ini ingat peristiwa malam hari, malaikat membebaskan para rasul, dan menjelang pagi ini berarti kira-kira jam 5, jam 4 gitu ya, masuklah mereka ke bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh Mahkamah Agung berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Jadi ceritanya ini imam besar ini belum tahu bahwa rasul-rasul sudah keluar dari penjara ya. Di ayat 21 ini. Lalu ayat ke-22, tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, yaitu pejabat mahkamah agama tadi, datang ke penjara, mereka, yaitu pejabat itu, tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya ya kepada imam besar, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ya, lalu ayat 24. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Ayat 25. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Pagi ini saya beli judul pintu yang terkunci. Bahkan lebih jelas lagi tadi, pintu yang terkunci dengan rapi. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami izinkan firman yang hidup itu masuk di dalam hati kami, mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kisah ini tercatat di dalam laporan yang dibuat oleh Lukas, Dr. Lukas. Surat yang diberikan kepada Theophilus, ya, menceritakan satu peristiwa yang kita kutip ini, khusus peristiwa ini, ketika rasul-rasul ini dijebloskan ke dalam penjara karena imam-imam Yahudi
ini jealousy, iri. Apa yang membuat mereka iri? Apa yang membuat imam-imam ini iri? Pengikut rasul-rasul itu jauh lebih banyak dibanding orang-orang yang menghormati imam-imam ini. Karena iri hati, mereka menjebloskan rasul-rasul ini. Ya, tidak tertulis siapa namanya, siapa saja di situ. Asumsi saya semuanya saja 12 itu masuk semua ke dalam penjara kota, ya. Di kota Yerusalem. Mereka masuk ke situ. Kira-kira peristiwa ini siang masih terang seperti ini. Mungkin pagi, mungkin jam 12, mungkin jam 3. Ya, kita nggak tahu jam berapa ini. Tapi mereka masuk ke dalam penjara itu masih terang. Kemudian di ayat selanjutnya itu menceritakan bahwa mulai malam hari, ya kan? Berarti ada masa tunggu ini. Ada masa tunggu rasul-rasul di dalam penjara. Mungkin bisa juga mereka mengalami bully atau apapun juga, mereka di dalam penjara yang sesak itu di dalam kota. Mungkin gak dikasih makan, penjara yang jelek, bau, lusuh. Mereka menunggu. Hari masih terang, masih oke. Tapi ketika mulai jam 5, jam 6, jam 7, perut sudah mulai kelaparan, gelap, gak bisa lihat apa-apa. Nggak ada lampu mungkin, jam 8, jam 9, jam 10, jam berapa kira-kira malaikat itu datang? Nggak tercatat juga, kita nggak tahu. Tapi dikatakan hari semakin malam. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini makin malam. Dan ada 3 mujizat yang saya catat di sini, ya, yang terjadi saat mereka ada di dalam penjara. Yang pertama, seorang malaikat Tuhan membebaskan rasul-rasul itu untuk memberitakan Injil. Yang pertama, mujizat pertama terjadi, seorang malaikat. Kalau dikatakan seorang malaikat, ini bukan penampakan berarti kan? Ada orang tiba-tiba di dalam penjara itu. Ya, dan dia adalah malaikat. Ketika dia datang, malaikat itu datang ke dalam penjara. Malaikat itu mengeluarkan rasul-rasul ini keluar dari dalam penjara. Malaikat membebaskan keluar. Itu mujizat yang pertama yang kita akan pelajari. Nah, mari kita coba teliti lebih dalam lagi. Ya, teliti lebih dalam lagi. Penjara yang begitu sempit, penjara yang begitu susah. Karena apa? Penjagaan yang ketat. Ya, kita lompat ke ayat tadi ayat berapa ya? Ayat ke-22 tadi. Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Perhatikan ini. Rasul-rasul sudah keluar, dibawa oleh malaikat. Kemudian terjadilah penelitian oleh mahkamah agama. Ketika diutus satu orang ke penjara, orang ini mengatakan pintunya terkunci dengan rapi. Dan semua penjaga, berarti saudara, penjaganya bukan satu. Ya kan? Penjaganya bukan satu. Penjaganya ada banyak. Paling tidak minimal 2. Dan saya percaya lebih dari 2. Karena rasul-rasul yang dijaga itu ada 12. Berarti bisa jadi dikali 2 gitu ya. Atau pasti lebih banyak. Jadi ini penjara yang cukup ketat. Maksimum security. Dijaga dengan ketat. Ya, dan yang anehnya lagi, pintunya masih terkunci di situ. Pintunya masih terkunci di situ. Dan penjaganya juga masih di situ. Ketika penjaganya ditanya oleh utusan dari mahkamah agama, mana ini Rasulullah, kita buka, ketika dibuka, oh nggak ada di dalamnya. Nggak ada di dalamnya. Pasti para penjaga ini terheran-heran. Kemana ini ya mereka ya? Menghilangkah? Atau menguapkah? Apa yang terjadi? Pintunya masih terkunci, kita masih di sini, kita semalam-malaman jaga di sini nggak terjadi apa-apa, dan pintunya masih terkunci dengan rapi, dikatakan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah mujizat. Ini adalah mujizat. Ya, seorang malaikat datang mengeluarkan rasul-rasul tanpa merusak kunci, ya gitu kan kejadiannya kan, tanpa merusak kunci. Bagaimana caranya bisa keluar? Ini kan berarti mustahil.
Amin saudara. Ini betul-betul mujizat. 12 orang bisa keluar dari pintu yang terkunci tanpa merusak kuncinya, tanpa diketahui oleh para penjaga. Itu terjadi dan real terjadi. Ya, ini bukan film kartun, saudara. Bukan film fiksi. Ini real terjadi. Mereka bisa keluar. Yang kedua, berikutnya. Rasul-rasul mengajar di bait Allah menjelang pagi hari. Ya, mujizat berikutnya. Ya, ini yang juga merupakan mujizat. Tadi waktu malaikat mengatakan kepada rasul-rasul, saudara ingat, pergilah ke bait Allah, lalu apa? Beritakanlah Injil di bait Allah. Malaikat Tuhan membebaskan rasul-rasul ini untuk suatu tujuan, yaitu untuk memberitakan. Dan perhatikan ini, memberitakannya di bait Allah. Ini juga yang mustahil. Ya, ini yang mustahil. Memberitakan Injil tentang nama Yesus di bait Allah. Lah karena itu aja, ya karena itulah mereka di penjara gitu kan. Terus bagaimana disuruh balik lagi memberitakan bait Allah? Mungkin Rasulullah pikir nanti gua masuk penjara lagi gitu kan. Ini kan nekat gitu. Masuk ke bait Allah suruh beritakan lagi di situ. Lah gara-gara itulah mereka masuk penjara tadi kan. Kemarin ya, ini cerita kemarin. Ini pagi. Ya rupanya ya ini di bait Allah nggak sepi ternyata. Ternyata mereka menjelang pagi, mereka masuk ke bait Allah, ada kumpulan orang sedang berdoa mungkin di situ. Doa pagi. Mereka di situ. Siapa yang suka rajin doa pagi di sini? Amin. Pasti semua rajin doa pagi kan? Semua rajin bangun pagi dan berdoa pagi di sini. Amin. Katakan, wah kamu rajin sekali bangun pagi dan doa pagi. Katakan, iya luar biasa. Amin. Ya, di bait Allah mereka berkumpul. Ini pasti kira-kira jam berapa nih kalau menjelang pagi dikatakan? Jam 5 kah? Ya, menjelang pagi. Ini belum pagi nih. Ini menjelang pagi. Berarti belum matahari terbit. Ya, jam 4, jam 5 mereka datang ke bait Allah. Lalu mereka khotbah. Mereka sharing di bait Allah. Yang bait Allah ini adalah baitnya Yahudi kan? Mereka nggak pernah beritakan tentang Yesus di situ. Yesus pernah beritakan. Yesus pernah masuk bait Allah, menyampaikan firman Taurat, ya, Torah, ya. Tapi bagi murid-murid ini pertama kali mereka khotbah di bait Allah, memberitakan nama Yesus. Kejadian-kejadian sebelumnya mereka paling dekat itu di pelataran bait Allah. Mereka menceritakan nama Yesus. Kali ini mereka bisa masuk ke dalam bait Allah karena malaikat yang tuntun mereka masuk ke dalam bait Allah dan memberitakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, rasul-rasul memenuhi Yerusalem dengan pengajaran Injil. Yang ketiga, masih pagi. Ya, kira-kira beginilah suasananya. Ya, matahari mulai terbit. Setelah dari bait Allah, mereka menyebar lagi ke seluruh kota Yerusalem dan memberitakan nama Yesus ke seluruh penduduk Yerusalem. Rupanya penduduk Yerusalem ini pun sudah bangun juga pagi-pagi. Mereka pergi ke pasar mungkin, mereka pergi ke sekolah mungkin, mereka pergi ke jalan-jalan raya, ke perumahan, ke komplek-komplek. Ya, mereka yang sedang nyapu pagi, mereka beritakan dan dikatakan mereka memenuhi. Ini artinya satu kota Yerusalem itu mendengar pengajaran Injil oleh rasul-rasul ini. Dari mana rasul-rasul memperoleh kekuatan dan keberanian ini? Mujizat membangkitkan iman rasul-rasul ini untuk pergi dengan berani memberitakan Injil. Bahkan yang paling beresiko, mereka beritakan Injil di bait Allah. Dan juga yang beresiko, di pinggir-pinggir jalan, di tempat umum, mereka memberitakan tentang nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, meskipun penganiayaan ini mengancam hidup mereka, dan mereka juga sudah mengalami masuk dalam penjara, tapi rasul-rasul tidak berhenti. Penganiayaan ini tidak menghentikan pekerjaan rasul-rasul untuk memberitakan Injil, kerajaan, Injil tentang Yesus Tuhan. Saudara, jadi pesan pada pagi hari ini, ya, yang kita mau kupas dari ayat ini, apa pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sini? Pelajaran apa yang kita bisa cerna dari kesaksian, dari kisah nyata yang terjadi 2000 tahun yang lalu terhadap rasul-rasul yang kita kagumi ini.
Rasul-rasul yang dimana kita mengikuti pengajarannya sampai hari ini. Pernah terjadi dalam hidup mereka. Mereka mengalami penganiayaan. Tapi penganiayaan itu tidak menghentikan misi mereka, tidak menghentikan pekerjaan mereka, tidak menghentikan pelayanan mereka untuk memenuhi amanat agung, dan tidak mengendurkan ketaatan mereka. Amin, saudara. Nah, saudara, saya catat ada beberapa hal mengenai pintu yang terkunci ini. Makanya waktu bikin judul, saya bikin judul apa ini ya. Tapi saya mendapatkan rema dari sini. Pintu ini terkunci rapat. Tapi Tuhan bisa melakukan sesuatu. Pernahkah saudara mengalami dalam kehidupan saudara, sepertinya pintunya itu tertutup rapat, terkunci rapat. Yang kita mau coba pelajari lebih dalam, ketika rasul-rasul ini mengalami kejadian ini, pintunya tertutup. Bukan hanya tertutup, terkunci bahkan pintunya. Dan bukan hanya terkunci, ada yang menjaga pula, mengawasi gerak-gerik rasul-rasul ini. Nah, saya coba renungkan lagi ketika saya mengalami, jika saya mengalami pintu yang terkunci ini. Kira-kira kenapa ya terjadi? Nah, terhadap rasul-rasul ini saya belajar. Yang pertama, saya belajar memang Tuhan izinkan pintunya terkunci. Kepada rasul-rasul ini, Tuhan izinkan mereka masuk ke penjara dan pintunya terkunci, tertutup rapat, dikunci dengan rapat, dan dijaga dengan para penjaga. Tuhan izinkan itu terjadi. Apa yang rasul-rasul alami? Dengan mengalami itu, bangkitlah iman-iman rasul-rasul ini. Dengan mengalami ini, Tuhan sedang berurusan dengan rasul-rasul ini. Mungkin itu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita ada di dalam posisi yang sama, pintunya kelihatannya terkunci. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Ketika pintu saudara sedang terkunci, Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Amin, saudara. Katakan ke sebelah kiri kanan, Tuhan sedang berurusan dengan engkau. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk engkau di dalam hidup saudara. Amin. Ketika pintunya terkunci, Tuhan sedang melakukan, mentransform hidup saudara. Seperti Tuhan mentransform rasul-rasul ini. Sehingga dia keluar dari penjara, dia ada sesuatu yang baru, yang berbeda. Dia menjadi berani. Rasul-rasul ini menjadi berani memberitakan Injil. Yang sebelumnya mungkin kurang berani, ketika mereka keluar mengalami mujizat ini, mereka jadi lebih berani memberitakan. Ketika pintu terkunci, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Amin. Tuhan sedang mentransform saudara. Mungkin ketika pintu itu terkunci, Tuhan sebenarnya punya pintu yang lain, yang lebih baik. Tuhan punya pintu yang lain, yang lebih indah. Tuhan mau engkau masuk ke pintu yang lain. Masuk ke babak baru yang lain. Ini terjadi terhadap Paulus dalam perjalanan misinya. Ketika Paulus mau memberitakan Injil ke Asia, Tuhan menutup pintu bagi Paulus. Tuhan menguncinya dan tidak mengizinkan Paulus ke Asia. Tetapi Tuhan membelokkan Paulus ke utara. Kemudian membelokkan Paulus pergi ke Makedonia. Saudara ingat cerita itu? Paulus pergi ke Makedonia. Paulus melewati Asia, pergi ke Makedonia untuk masuk ke Korintus, Tesalonika, Efesus, dan kemudian Roma untuk memberitakan Injil sampai ke daratan Eropa. Asianya dilewati. Di mana Asia itu? Asia kecil waktu itu. Di mana itu? Itu Turki, ya. Itu dilewati oleh Paulus. Bukan Paulus yang mau lewati, Roh Kudus yang tuntun Paulus. Jadi ketika mungkin pintu tertutup, mungkin ada pintu lain yang saudara mau. Yang Tuhan mau saudara lewati, bukan yang itu, tapi ada yang lain. Yang berikutnya, ketika pintu tertutup bagi saudara, seperti yang rasul-rasul alami ini, tunggu saja sampai malam hari akan tiba, pintunya akan terbuka. Kalaupun pintunya nggak terbuka, toh Tuhan juga bisa bawa rasul-rasul keluar juga dengan pintu tertutup. Jadi maksudnya begini,
Tuhan bisa bikin segala perkara yang mustahil bagi saudara. Amin. Yang paling mustahil, coba saudara pikir, apa yang paling mustahil saudara pikirkan? Apa yang paling mustahil? Saya punya anak kah? Atau apalagi yang paling mustahil? Suami saya berubah kah? Atau apalagi yang paling mustahil? Istri saya berubah? Atau apalagi yang paling mustahil bagi saudara? Dapat jodoh? Menikah? Apa yang paling mustahil dalam hidup saudara? Apa pintu yang paling mustahil bagi saudara? Bagi rasul-rasul yang paling mustahil ini pintu terbuka, ini paling mustahil. Gimana bisa kita keluar? Ada penjaga begitu banyak. Tapi itu yang Tuhan bisa bikin terhadap rasul-rasul. Itu Tuhan bisa lakukan kepada rasul-rasul. Amin, saudara? Saudara belajar sesuatu? Tuhan bisa bekerja di dalam situasi yang paling mustahil sekalipun. Karena Tuhan kita Allah yang spesial melakukan perkara yang mustahil. Amin. Ketika pintu terkunci, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang mengirimkan malaikatnya yang akan membawa saudara keluar dari pintu itu kepada janji Tuhan yang indah, yang penuh pengharapan, yang indah yang dari Tuhan. Ketika pintu terkunci, bukan berarti Tuhan lupa kepada saudara. Tuhan, umur saya sudah kepala 3. Kayaknya Tuhan lupa ya. Tuhan, umur saya sudah kepala 3 plus 1, plus 2, plus 4, plus 3, plus 5. Usia makin bertambah. Mana nih Tuhan? Mana nih Tuhan? Sang kekasih belum datang-datang juga misalnya. Atau Tuhan, saya sudah berjuang, bekerja, ini, bisnis ini. Tapi mana nih? Belum datang-datang juga. Ketika saudara mengalami itu, hari kelihatannya makin malam. Tuhan, ini udah makin malam. Nggak mungkin kita bisa keluar. Makin malam lagi. Makin malam lagi. Makin gelap. Makin gelap. Makin gelap. Makin mustahil kelihatannya Tuhan menjawab doa kita. Makin mustahil kelihatannya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Semakin didoakan, kok semakin buruk keadaannya Tuhan. Semakin berdoa untuk suami berubah, makin parah dia. Semakin kita doakan untuk anak kita berubah, kok semakin aneh-aneh tingkahnya. Semakin kita berdoa untuk jodoh, untuk pasangan hidup, kok kabur semua Tuhan, gak ada yang mendekat sama saya gitu kan. Kenapa begini Tuhan? Kok semakin menghilang? Saya di ghosting melulu gitu. Semakin kesini, semakin mustahil kelihatannya. Kok semakin buruk kelihatannya. Tuhan, ini udah dikit lagi deal bisnis saya, kabur dia. Diserobot sama vendor lain misalnya. Semakin buruk kelihatannya. Itu yang dialami oleh rasul-rasul. Amin saudara. Saudara nggak sendiri. Rasul-rasul juga mengalami. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Tapi ketahuilah saudara, Tuhan tidak lupa dengan saudara. Katakan ke sebelah kiri kanan, Tuhan tidak lupa kepada engkau. God always remember of you. Ya, karena engkau ada di dalam hati Tuhan. Amin saudara. Tuhan bisa buka pintu untuk saudara. Tuhan bisa melakukan untuk saudara. Ketika kelihatannya hari semakin gelap, ketahuilah, sebentar lagi terang Tuhan akan datang. Sebentar lagi malaikat Tuhan itu datang, menghampiri saudara, membawa saudara keluar dari penjara saudara. Amin. Apa yang paling mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin itu malam paling gelap saudara. Mungkin itu pintu yang terakhir yang saudara harus lewati. Oleh karena itu jangan patah semangat. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Lewati setiap step-step iman yang saudara harus lalui. Dan jangan menyerah. Amin. Pintu akan terbuka bagi saudara. Amin saudara. Nah pagi hari ini, saya mau mengajak saudara, mari kita renungkan baik-baik. Mungkin saudara bisa catat di dalam catatan saudara. Mari saudara dengan terbuka, dengan jujur saudara, renungkan baik-baik. Apa pintu yang terkunci? Apa jalan buntu saudara saat ini?
Apa penjara dalam hidup saudara saat ini? Mari kita renungkan baik-baik ini. Sepertinya gemboknya ini udah karatan, mau bukanya bagaimana, nggak mungkin bisa dibuka gitu ya. Nah, kira-kira apa itu dalam hidup saudara? Mari saudara renungkan baik-baik. Apa pintu yang paling susah yang saudara bisa dobrak, yang bisa buka? Kayaknya nggak terjadi terobosan. Nah, pagi ini saudara, mari kita kembali, bangkitkan iman kita, percaya. Amin. Katakan ke sebelah kiri kanan, percaya. Percaya kepada Tuhan. Dia sanggup mengutus malaikatnya kepada saudara, membawa saudara keluar dari penjara itu hidup saudara, membebaskan saudara. Amin. Saudara, ini terakhir saya katakan ini. Rasul-rasul bukan hanya dibebaskan dari penjara fisik. Saudara, ini yang Tuhan mau bikin kepada rasul-rasul. Rasul-rasul dibebaskan dari ketakutan untuk memberitakan Injil. Dan rasul-rasul dibebaskan, diberi kebebasan untuk memberitakan firman Tuhan di bait Allah. Yang dulunya terkunci dengan rapat, pemberitaan firman di bait Allah sekarang terbuka. Jadi bukan hanya pintu, bukan hanya kunci penjara yang Tuhan buka. Dengan Tuhan buka satu perkara ini, Tuhan buka semua perkara supaya rasul-rasul ini masuk di dalam panggilan Allah. Amin. Saudara, saya mau tutup dengan, kalau saudara sudah ingat tadi, sudah catat tadi, apa pintu yang terkunci buat saudara? Apa jalan buntu saudara pada pagi hari ini? Apa penjara dalam hidup saudara pagi hari ini? Saya mau doakan saudara, bahwa saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ketika saudara mengalami pintu yang terkunci, itu artinya ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup saudara. Dan ketika mujizat terjadi dalam hidup saudara, apa tujuan dari mujizat ini, saudara? Belajar dari rasul-rasul tadi. Apa tujuan rasul-rasul mengalami mujizat ini? Tujuannya adalah supaya Injil diberitakan. Amin, saudara. Ketika saudara mengalami terobosan dalam bisnis saudara, apa tujuannya mujizat terjadi dalam bisnis saudara? Tujuannya adalah supaya Injil semakin diberitakan. Amin, saudara. Ketika saudara berdoa untuk suami saudara berubah, istri saudara berubah supaya mengalami mujizat, apa tujuannya saudara mengalami mujizat ini? Supaya Injil diberitakan. Ketika saudara berdoa untuk dapat pasangan hidup, dapat jodoh, terus mujizat terjadi dalam hidup saudara, engkau mendapatkan jodohmu, apa tujuannya? Untuk Injil diberitakan. Katakan sebelah kiri kanan, untuk Injil diberitakan. Amin. Untuk Injil diberitakan. Itu tujuan dari mujizat yang kita alami. Amin, saudara. Supaya lebih banyak orang juga mengalami mujizat. Bukan hanya kita saja. Mujizat terjadi bukan hanya untuk saudara saja. Mujizat terjadi dalam hidup saudara supaya orang juga mengalami kemerdekaan. Supaya orang lain juga mengalami kebebasan. Supaya lebih banyak lagi orang mendengarkan Injil kerajaan Tuhan, mendengarkan nama Yesus, mendengarkan Yesus adalah Tuhan. Itu tujuan mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ini jemaat-Mu pada pagi hari ini. Segala pujian kami berikan kepadamu, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, dan karena kasih-Mu yang begitu dahsyat atas hidup kami. Aku berdoa ini gereja-Mu, Tuhan, jadilah semua apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan tidak ada yang menghalangi setiap jalan-jalan-Mu dan kehendak-Mu atas hidup kami. Walaupun pintu terkunci di depan kami, tidak ada yang bisa mengunci rencana-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa mengunci berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau sudah membukanya, akan terbuka semuanya untuk kami. Tuhan, kami percaya hanya satu nama, nama Yesus Kristus, Raja segala Raja. Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan sanggup membuka pintu yang berabad-abad yang tertutup. Tuhan sanggup untuk membongkarnya, membukanya. Bahkan yang sudah terkubur berabad-abad akan terbuka di dalam kehidupan kami. Bahkan jalan yang tertutup, Tuhan bisa membuka jalan yang baru untuk kami, Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Aku berdoa
Jemaatmu akan mengalami mujizat demi mujizat. Setiap jemaatmu yang sedang berseru pada pagi hari ini untuk mereka mengalami mujizat seperti yang terjadi pada rasul-rasul 2000 tahun yang lalu. Aku berdoa Bapa pada pagi hari ini, demi kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, terjadilah mujizat atas jemaatmu pada pagi hari ini. Apa yang menjadi doa, menjadi harapan bagi jemaatmu, kami berharap hanya di dalam nama Yesus. Maka terbuka setiap jalan, terbuka setiap pintu, terbuka, dan kami mengalami mujizat itu terjadi minggu ini. Terjadi mujizat di dalam kehidupan jemaat, di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita, dan kita percaya satu nama di dalam nama Yesus Kristus, bahwa firman yang hidup ini tidak akan kembali dengan sia-sia, akan bertumbuh. Berbahagialah engkau jemaat yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupanmu setiap hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat kekal selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya dan bersama-sama selama-lamanya bersama dengan engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang menerima berkat ini katakan dengan iman, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.